Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kali ini kami kembali membahas mobil-mobil bekas di segmen Motomobi Used Car, yang berguna untuk Anda yang sedang mencari mobil bekas atau hanya sekedar ingin tahu saja informasi tentang mobil kecil ini. Suzuki Karimun di awal-awal merupakan sebuah mobil yang kecil dan kotak. Dan ini merupakan generasi pertama Suzuki Karimun yang bentuknya kotak. Makanya sekarang disebut dengan Karimun kotak. Kami masih dibuat heran oleh Karimun ini karena masih banyak penggemarnya dan harganya masih cukup lumayan tinggi untuk sebuah city car yang tua. Karena orang zaman sekarang menganggap ini adalah suatu mobil yang bisa dianggap JDM-JDM-an atau K-car-K-caran. Sedikit sejarah mengenai Karimun. Karimun kotak diluncurkan secara resmi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Iya, merupakan tanggal yang cantik sekali. Dan sebenarnya beberapa ekor Karimun sudah berkeliaran di Indonesia sejak akhir 98 sebagai unit test. Saat pertama kali melihat mobil ini kami benci karena kecil dan jelek. Namun orang tua kami saat itu tidak sependapat, malah membelikan mobil ini untuk adik kami. Jadi walaupun kami benci, tapi kami sering pinjam mobil ini karena mobil kami sendiri sering mogok. Kembali ke sejarah Karimun. Karimun kotak ini mengambil basis dari suatu mobil JDM yaitu Suzuki Wagon R White. Yaitu Suzuki Wagon R yang dibesarkan bodinya sedikit dan diberi mesin yang lebih besar juga. Karena di Jepang sana dikategorikan sebagai K-car dengan batasan dimensi dan batasan kapasitas mesin. Kalau di Indonesia, tidak. Mobil ini di Jepang sana merupakan cikal bakal dari keluarga Suzuki Solio, suatu MPV kecil di Jepang yang pada generasi-generasi berikutnya diberi pintu sliding door dan bahkan dikasih mesin hybrid. Mungkin kalau masuk Indonesia cocok untuk ibu-ibu muda. Dan awalnya mobil Karimun ini diimpor dari Jepang, namun sejak 2003 mulai diproduksi CKD di Indonesia. Pada tahun 2006, Karimun kotak ini digantikan oleh Karimun bulat, ganti generasi. Maksud kami Karimun Estilo yang bentuknya bulat. Tidak seperti generasi pertama, generasi kedua ini berbasiskan dari mobil India yaitu Maruti Zen Estilo. Kemudian generasi ketiganya muncul tahun 2013, kembali menjadi kotak lagi yang namanya Karimun Wagon R yang masuk dalam skema LCGC zaman now. Sekarang reviewnya dilanjutkan oleh mamang-mamang gundul yang satu ini dan pakai topi biar tidak terlihat gundul, Mamang Ichan. Karimun merupakan sebuah city car yang pada saat itu saingannya hanya ada 3. Let's say ada Daihatsu Ceria, Kia Visto, dan Hyundai Atos. Desainnya Suzuki Karimun dia merupakan yang paling nyeleneh karena desainnya sangat mengkotak. Panjangnya dia hanya 3,4 meter, lebarnya 1,6 meter, dan tingginya adalah 1,7 meter termasuk roof rail. Roof railnya kalau dikurangin ya sekitar 7 cm ya, jadi nggak 1,7 banget sih ya. Trim-trimnya hanya ada satu pada tahun 99, makanya nggak ada trimnya, tapi di tahun 2003 ada 2 trim, yaitu GX dan DX. Bedanya di mana? Kalau yang GX dia tipe tertinggi, sudah pakai grill yang chrome, terus kemudian ada fog lamp. Yang DX, grillnya berwarna hitam dan tidak ada fog lamp. Headlightnya juga dia sudah plastik dan untuk lampu sennya juga menyatu di dalam headlightnya. Kemudian kap mesin dia pesek gitu ya, kalau dari samping tuh pesek, ada sedikit kontur di sebelah sini, ada wiper seperti biasa dan kacanya sangat lebar, ada satu kecerutan. What the meaning of kecerutan? Mesin yang dipakai Karimun kotak ini adalah mesin F10A SOHC 4 silinder berkarburator, belum injection saat itu. Mesinnya sangat legendary di Indonesia karena telah dipakai di Suzuki Carry, Jimny, Katana, dan Forza sejak era 80-an. Suatu mesin yang terkenal awet dan mudah dirawat. Mesin ini pada Karimun menghasilkan tenaga 54 horsepower pada putaran 5.500 rpm dan torsinya 100 Nm pada 4.000 rpm. Karena ini mesinnya sama dengan Carry dan Carry itu ada di mana-mana, maka hampir semua bengkel di Indonesia bisa merawat mesin Karimun ini. Kalau ada bengkel yang tidak bisa merawat mesin Carry, rasanya kebangetan sekali. Mungkin dulu waktu sekolah STM sering bolos.
Oh iya, Karimun kotak ini hanya ada satu pilihan transmisi, yaitu manual 5 speed. Dan dapat menghasilkan kecepatan maksimum 140 km per jam. Dan dulu itu pernah kami capai. Dari bagian sampingnya Suzuki Karimun dia seperti minibus yang 7 seater dipotong di bagian belakangnya dan hanya tersisa 5 seater saja. Dan uniknya di sini untuk Suzuki Karimun dia kaca jendelanya tuh mirip kereta api Argo Bromo gitu ya. Yang mengkotak gitu. Dan di bawahnya body gitu. Jadi kayak ini kayak gerbong kereta api. Dan di atasnya ada roof rail karena ini tipe GX. Kemudian spionnya, nah ini pembeda gitu ya. Kalau tipe-tipe yang awal spionnya dia tegak gitu ya. Sedangkan yang GX dia sudah model tiduran. Karena mungkin dia capek gitu ya dari tahun 99 sampai tahun 2003 mungkin. Dan kemudian di bagian bawahnya GX itu ada tambahan dashing sebelah sini. Dan GX juga dia punya mudguard. Sedangkan DX nggak punya. Bukan pintunya masih model cepol seperti ini. Dan di bagian belakangnya ada kaca jendela yang sangat kecil. Padahal ini untuk barang buat apa ini ya? Oh, velgnya. Velgnya dia ring 13. Untuk yang tipe GX dia seperti ini, palang 5. Sedangkan tipe DX, palang 3 yang agak gede. Tapi profilnya tetap sama, ring 13 dengan profil ban 165/65. Suzuki Karimun kotak, sesuai dengan namanya, di bagian belakang juga ikutan kotak dan juga jendelanya kotak gitu ya, gede. Dan untuk varian GX dia dapat yang namanya wiper, terus juga ada rear defogger, serta yang aneh, ini roof rail ngapain dipasang di sini? Dibuat kecil gitu ya. Dan untuk Suzuki Karimun dia handle bagasinya masih kayak handle pintu, sama di cepol gitu ya. Nah, uniknya di Suzuki Karimun juga dia agak berbahaya karena apa? Taillightnya di bawah banget. Jadi kalau misalnya kita mepet-mepet pas lagi macet, ini agak-agak nggak kelihatan gitu, ini ngerem atau enggak. Makanya sebaiknya yang pakai Suzuki Karimun kotak ada yang namanya third brake clamp. Ini ditambah juga sih oleh pemiliknya di bagian belakang. Terus juga knalpotnya di bagian bawah serta nah, berarti ban serepnya ada di bagian bagasi. Dulu zaman generasi pertama kali Karimun kotak ini, tidak ada pegangan yang macam gantungan handuk itu. Malah dulu kami kira pegangan itu merupakan kreasi orang iseng yang diambil dari perlengkapan rumah. Oke, lanjut bagasinya. Dan ini bagasinya luas. Di situ sebagai perbandingan ada karpet bagasi Karimun Wagon R LCGC. Dan bagasi Karimun kotak ini lebih luas. Mungkin bisa menampung 6 galon air mineral sekaligus. Bukan itu saja, kalau masih kurang bisa dilipat kursinya. 50-50, luar biasa bisa belah dua. Dan rata lantai, benar-benar city car. Ini review mobil, jangan tidur-tiduran di situ. Di bagian belakang Suzuki Karimun, apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan? Yang pertama adalah dari dengkul. Dengkul tersisa 2 jari. Headroomnya yang luas banget. Bahkan saya masih bisa jongkok di sini dan menyisakan headroom yang sekitar 2 jari lagi. Nah, di sini kursinya juga empuk, bahannya fabric, ada headrest 2, di bagian tengah nggak ada, pelipatan joknya 50-50. Duduknya ini seperti mobil minibus, padahal ini lantainya rendah. Di depan saya ada yang namanya backseat pocket, ada 2 biji, dan kemudian yang unik di Suzuki Karimun kotak. Pegangan tangannya panjang banget, ini buat apa, Pak? Oh ya, ini bagi yang suka nge-gym. Wah, ini masih bisa nge-gym Pak di sini, Pak. Kemudian juga ada namanya seat belt untuk di Suzuki Karimun kotak. Very nice untuk sebuah mobil yang kecil atau merupakan city car. Satu lagi, Suzuki Karimun kotak, ini walaupun rebahannya begini gitu ya, ini defaultnya, ini masih bisa direbahkan lagi. Mantap! Dan dia juga merebahkan dari sini. Ini makanya mundur nih, tuh. Mundur, kita masih bisa rebahan di sini. Mantap nggak Suzuki Karimun kotak? Makanya masih tetap laku. Benar memang, Mamang Ican ini masuk ke dalam kabin cukup mudah karena lantainya rendah. Untuk sebuah city car ini juga lega. Headroomnya lega sekali karena ceilingnya tinggi. Kemudian dashboardnya pun rendah. Lebih mirip seperti MPV bukan city car. Lalu ada tempat nyimpen tisu di sana dan ada box tertutup yang lumayan besar pula.
Berlanjut ke dashboard, ada pengaturan AC yang lengkap luar biasa. Arah semburannya lengkap, hingga ada defogger depan. Dan ada heaternya pula. Ada sirkulasi dari luar ke dalam, dan ini ada tombol Eco AC yang bisa jadi lebih hemat karena ada tulisan Eco-nya. Dan ini head unit aslinya single DIN, bukan layar. Kemudian ada asbak, power socket, dan cup holder di bawah sana. Muat 2 botol. Namun bisa saja dilepas sekatnya, bisa muat nyimpen-nyimpen sesuatu. Di instrumen clusternya cukup lengkap, ada RPM, speedometer, fuel gauge, dan temperatur mesin. Sun visornya ini besar karena mobil ini ceilingnya tinggi. Sudah ada central lock dan power window untuk bagian depan saja. Dan terakhir pencet-pencetan di kanan dashboard, ada tombol fog lamp, rear defogger, dan wiper belakang beserta washernya. Yang biasa dibilang oleh si Mamang itu adalah kecrutan. Kami sangat ingat pertama kali nyetir Karimun. Di dalam kabinnya tidak terasa kecil, dashboardnya pun mendukung, serasa nyetir LMPV. Namun apabila Anda bawa penumpang depan, posisinya berdekatan dengan yang nyetir. Pantesan Karimun Kotak itu masih digemari sampai sekarang karena apa? Yang pertama, visibilitas ke depan. Kiri kanan depan belakangnya oke. Terus sudah gitu dashboardnya rendah. Makanya banyak ibu-ibu yang suka sama Karimun Kotak karena visibilitas yang wow. Udah gitu koplingnya empuk, pindah giginya juga yakin, ke 1, ke 2, ke 3 itu enak gitu ya. Maksudnya walaupun kaku si tongkat persnelengnya, tapi dia yakin ini masuk ke gigi 1 atau kedua gitu ya. Dan juga setirnya tuh enteng. Dia sudah pakai electronic power steering, yang artinya kecepatan rendah dia pasti sangat enteng banget gitu ya. Udah lihat, sama jari pun masih bisa ke kiri ke kanan, tapi dia akan mati di sekitar 60 km per jam. Pada zamannya itu teknologi yang keren. Posisi duduknya memang apa ya, dibilang tidak ergonomis ya memang enggak gitu. Tapi kalau untuk dibawa keluar kota, ini kursinya cukup empuk dan at least dia tidak membuat badan kita pegal. Itu sih. Dan ini mah ngimpi aja gitu ya. Kalau misalnya si setirnya masih bisa dikebawahin atau di di tilt gitu ya, dikebawahin, tilt down, itu keren. Tapi ini sayangnya enggak untuk di Karimun Kotak. Suspensinya ini yang membuat semua orang suka karena dia empuk banget. Untuk sekelas mobil kecil, dia empuk, mengayun gitu ya. Kalau ada polisi tidur pun nggak kerasa aja gitu. Biasa kita lewati polisi tidur tuh biasa gitu. Dan ini saya lagi berada di jalur lintas provinsi gitu, jalan provinsi yang agak-agak ya you know lah, agak-agak bergerenjul gitu ya. Ini kita nyaman-nyaman aja untuk melibas jalan yang agak-agak bergelombang gitu. Ini Karimun Kotak gitu, kelebihannya di situ. Tapi memang suspensinya limbung. Udah 80 ke atas, udah mulai kerasa limbung. Mesin yang digunakan Karimun Kotak F10A. Dia sama juga yang dipakai dengan Katana Carry 1000. Jadi 54 horsepower sama 100 Nm. Kemudian tenaganya, aduh, pelan sekali. Dulu biasanya kami nyetir pasti ngoper-ngoper giginya, RPM tinggi dan sering gaspol karena tenaganya payah. Dan yes, kecepatan maksimalnya adalah 140 km per jam. Pernah kami tes dan angka itu sesuai spek, tidak bohong. 140 km per jam, gigi 5, gaspol. Nyelip-nyelip atau nyusul-nyusul mobil yang ada di depan memang agak kesulitan untuk di luar kota. Tapi zaman itu, mobil kecil seperti ini masih sedikit populasinya, sehingga dianggap aneh dan sering diremehkan orang di jalan. Contohnya ini kami suka dipepet mobil lain. Dan karena yang dipepet itu adalah kami, urusannya jadi panjang. Jadi intinya nyetir mobil ini dulu kami sering emosi karena pelan dan sering diremehkan di jalan. Nah, karena mesinnya sama dengan Carry, dengan Katana gitu ya, dia bahan bakarnya juga cukup irit. 1 liter bahan bakar dia pakai Pertalite aja karena dia masih pakai karburator.
1 liter bisa menempuh 11 km. Mantul. Fitur safety-nya minim karena nggak ada ABS, nggak ada airbag. Terus juga ya remnya juga masih standar. Yang depan itu udah cakram ventilasi, tapi yang belakang masih tromol. Tapi tingkat kepakemannya masih saya bilang nggak begitu pakem ya. Kalau kita tekan remnya itu baru mau nurut gitu. Peredaman kabin tidak begitu. Kalau traffic noise masih oke lah, tapi suara ban yang dari aspal itu masuk banget. Suara mesinnya juga masuk, tapi traffic noise-nya ini saya agak-agak amazing gitu, karena traffic noise-nya agak-agak teredam. Dan juga untuk atapnya, kalau misalnya hujan itu nggak terlalu berisik, nggak terlalu ya, walaupun ininya tipis. Kesimpulan mengenai Suzuki Karimun, yang pertama kelebihannya banyak sebetulnya karena dia berdesain kecil, terus juga dia berdesain unik, kotak-kotak sendiri bagi petrolhead yang seneng JDM-JDM-an ya, mungkin salah satu city car yang desainnya mendekati itu hanya Suzuki Karimun. Terus kemudian juga mesinnya dia gampang dirawat. Mana ada orang yang tidak bisa merawat yang namanya mesin Suzuki Karimun, karena dia sama dengan Suzuki Katana, Suzuki Carry gitu ya, itu very common gitu. Tapi ada beberapa kekurangan yang dipunyai oleh Suzuki Karimun. Yang pertama mungkin dari desainnya sendiri. Ada beberapa orang yang tidak menyukai desain yang kotak-kotak yang terlihat agak kuno. Terus kemudian juga dari teknologinya. Teknologinya mungkin dari EPS, Electronic Power Steering. Dia udah 10 tahun ke atas, mungkin ada yang sudah bermasalah. Dan kalau misalnya sudah bermasalah, mungkin EPS itu adalah tidak murah untuk sebuah EPS. Kemudian juga penyakitnya ada di kaki-kaki depan, terutama di bagian kanan. Itu udah very common karena mesinnya Suzuki Karimun dia agak-agak sedikit nyerong ke sebelah kanan, makanya kaki-kaki kanan itu biasanya lebih cepat aus ditimbang di kaki-kaki sebelah kiri depan gitu ya. Satu lagi kekurangannya yaitu dia mempunyai electric fan yang misalnya sudah lemah dia, makanya temperatur mesinnya pasti naik. Makanya kalau sudah lemah, electric fan-nya segera diganti. Tapi hebatnya, electric fan-nya Suzuki Karimun itu dipakai oleh mobil-mobil yang lain karena putaran RPM-nya adalah yang paling tinggi dan yang paling kecil hingga saat ini. Overall, mengenai Karimun kotak, merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang senang dengan gaya-gaya K-car Jepang. Karena asal mula mobil ini merupakan K-car dan enaknya lagi merawatnya lumayan mudah. Tapi itu memang ruang mesin agak sempit sehingga susah untuk betul-betulin sesuatu. Dan cocok juga untuk wanita yang bisa nyetir manual karena mobil ini kecil dan mudah dikendalikan untuk yang baru belajar nyetir. Video ini merupakan opini pribadi saya. Kami tim Motomobi dan Mamang Ican ini tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, khususnya Instagram. Cek juga channelnya Mamang itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.